راحت أحلى ما أوهام ضمت يمينك يميني لو الدين ثبت عادي على انسان. راحت أحلى ما أوهام ضمت يمينك يميني لو الدين ثبت عادي على انسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, seperti sering disampaikan bahwa kita sedang menyiapkan satu konsepsi pendidikan yang berkelanjutan dengan dasar-dasar nilai keislaman terambil dari kurikulum Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berhasil mencetak peradaban, kemajuan para begawan pengetahuan. Tentunya juga akan dipadukan dengan standar pendidikan nasional yang dikuatkan, diisi dengan spirit-spirit keislaman yang kuat berdasarkan dari panduan-panduan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendidikan berjenjang dari PAUD, kemudian ke TK, SD, kemudian Thanawiyah Aliyah atau I'dadiyah Thanawiyah. Kalau di kita SMP disebutnya Thanawiyah, di Arab I'dadiyah. Jadi SMP, SMA gitu ya. Atau MTS dengan MA. Lalu ke atasnya nanti kita bekerja sama baik dengan di barat ataupun di timur ya, universitas Islam di negeri-negeri Arab ya, kemudian juga ada yang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimin amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu dan jemaah sekalian yang terhubung di Masjid Al-Aqsa di Latinus dari BSD, dan juga saudara-saudariku yang terhubung melalui media YouTube di pertemuan duha menjelang siang pada kali ini Kamis 4 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menyehatkan, melindungi dan membimbing kita pada jalan-jalan kebaikan sehingga dapat menata aktivitas kita lebih baik, hayatan thayyibah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dan juga dapat membimbing kita untuk mengakhiri kehidupan kita dengan penutup yang baik, husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kekuatan hidayah, menanamkan hidayah di dalam jiwa hamba-hambanya yang sampai detik ini belum beriman, agar lisannya mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya, disentuh jiwanya untuk bertobat, kembali kepada jalan yang benar,
sehingga bisa menata hidupnya lebih mulia dan kembali dengan bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita insya Allah akan mengaji bersama tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu. Sebelumnya kita akan mencoba menggali dulu dengan pemahaman yang mendalam tentang apa pentingnya majelis ilmu. Apa kaitan ilmu dengan kehidupan kita? Apa kaitan ilmu dengan keagamaan kita? Dan apa kaitan ilmu dengan risalah kehidupan kita di muka bumi ini secara umum, sehingga dengan itu majelis ilmu menjadi penting bagi kita untuk dihadiri, dipahami, dan hasilnya diamalkan dalam kehidupan kita semua. Kita akan mulai yang pertama. Ini ada bapak juga tadi saya lihat sekilas ya, jadi saya mungkin menyapanya bapak dan ibu ya, atau jemaah sekalian ya secara umumnya. Baik, manusia itu ketika Allah ciptakan, saya sering sampaikan ini, Allah membagi kepada 3 bagian utama. Ada 3 unsur yang membentuk kita menjadi manusia. 1, ada unsur fisik. Ya, fisik dalam bahasa Arab disebut dengan jism. Segala yang terkait dengan fisik disebut dengan jasmani. Ini sudah menjadi bahasa kita, jasmani. Ya, ada senam kesehatan jasmani. Itu kaitannya dengan fisik. Senam jantung, senam sehat, dan sebagainya, itu fisik. Yang kedua, ada unsur roh. Ini penggerak kehidupannya. Jadi fisik tidak ada rohnya, tidak akan ada tanda kehidupan yang menggerakkan. Segala yang terkait dengan roh disebut dengan rohani namanya. Ya, karena itu kita sering mengatakan rohani. Ya, di sekolah-sekolah, di tingkat pendidikan itu ada bagian rohaninya, yaitu hal-hal yang terkait dengan pendidikan roh spiritual. Kemudian yang ketiga, ada aspek yang terkait dengan akal. Akal ini penghubung antara roh dengan fisik. Bagaimana roh memberikan perintah kepada fisik, itu diikat oleh akal. Akal yang sepersekian detik memberikan perintah kepada fisik berdasarkan dari generator rohnya. Jadi roh memberikan perintah, akal mengikatnya, lalu meneruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Dan itu Masya Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya berlangsung sepersekian detik saja. Coba bisakah kita bayangkan berapa banyak kita berpikir dalam sehari itu? Nah, itu kan dorongan akal yang disupport kemudian oleh roh, lalu diperintahkan kepada fisik kita untuk bergerak, untuk beraktivitas. Nah, manusia kalau dengan fisik dan roh saja itu tidak jadi manusia, nanti jadi hewan. Karena hewan makhluk yang ada fisiknya, ya, ada rohnya menggerakkan berkehidupan, tapi tidak punya akal. Nah, kemudian kalau ada akal, ada rohnya saja, nggak ada fisiknya, itu gentayangan namanya, kan? Nggak ada fisik kemudian untuk digunakan sebagai tumpuan. Demikian adanya manusia itu pasti punya 3 unsur ini. Nah, 3 unsur ini untuk berkehidupan dia butuh nutrisi, ya, butuh nutrisi. Kalau tidak dapat nutrisinya, maka tidak bisa dia menjalani kehidupan dengan baik. Fisik, ya, tubuh kita secara fisikal ini butuh nutrisi, butuh asupan, butuh makanan, dan seterusnya. Karena itulah ketika Allah mencipta kita, Allah memberikan pedoman, langsung petunjuk kepada kita, ini hal-hal yang bisa menguatkan fisik. Ya, seperti turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Kalau ibu buka mushaf, itu ada di sebelah kanan, paling bawah, ya, di mushaf standar. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi ini semua mencakup seluruh yang namanya manusia, mau besar, kecil, tua, muda, sepanjang manusia, maka ayat ini bersifat universal. Jadi di Al-Quran itu nanti ada ayat yang mencakup hukumnya universal untuk semua manusia. Manusia nggak bisa menghindar dari itu semua. Nah, nanti ada yang spesifik kepada insan beriman, yang telah menyatakan dirinya beriman, terikat dengan imannya untuk membuktikan imannya. Maka ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Itu khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhan nasu, untuk semua manusia tanpa kecuali, dimanapun berada. Ya, apa yang terjadi? Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, penuhi kebutuhan fisikmu. Silahkan berkelana dimanapun di muka bumi. Mimma fil ardi, yang bisa engkau jangkau di tempat yang engkau pijak. Ada yang di BSD, ya, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang kemudian keluar Jawa, bahkan keluar negeri. Itu dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Apa di antara kebutuhan hidup yang pertama? Kebutuhan hidup fisik. Nah, apa di antaranya? Yang paling pokok itu kan makan. Kulu. Kulu itu kata perintah dari akala yakulu. Kul, jamaknya kulu. Minimal cari makan. Makanya para ayah ketika akan berangkat untuk bekerja, itu kan selalu menyampaikan kalimat-kalimat kiasan. Ya, sinekdok pas prototo kalau dalam bahasa Indonesia. Mau kemana, Pak? Mencari sesuap nasi, ya. Padahal kan yang dicari 1 rice cooker, bahkan lebih kan. Tapi itu untuk memenuhi hajat untuk fisiknya, kebutuhan makannya.
Ya, prinsipnya halalan thayyibah. Cari dengan cara yang legal, jangan cari dengan cara yang tidak benar ya, dengan korupsi, dengan mencuri, menyogok dan sebagainya. Ada konsekuensi nantinya. Yang halal itu kemudian dialihkan, dikonsumsikan pada hal-hal yang baik. Thayyib, thayyib itu artinya yang bermanfaat dan menguatkan pada tubuh. Ingat ya, yang bermanfaat dan menguatkan pada tubuh. Jadi kalau makan, cari makanan, jangan hanya sekedar mengikuti selera nafsu untuk keinginan, tapi yang bisa memenuhi kebutuhan fisik. Fisik butuh tidak. Ya, kalau ingin tapi membahayakan pada fisik, itu kata Al-Quran hindari, jauhi. Bahkan ada yang diharamkan untuk menjaga kehormatan kita. Haram itu seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Adanya hukum haram untuk menjaga kehormatan kita. Ya, kenapa memandang yang buruk diharamkan? Supaya pandangan kita tetap terhormat. Kenapa ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah untuk menguji keimanan kita dan menjaga kehormatan kita dalam kehidupan dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebutuhan fisik. Ya, orang yang tidak makan, orang yang tidak minum akan lemah ya pada keadaan fisiknya, sulit dia beraktivitas. Ini bagian yang pertama. Pun demikian bagi orang beriman juga sama, cuma bedanya nanti di keberkahannya. Karena itu ketika Allah memanggil orang beriman untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, itu halalnya nggak disebutkan lagi, tapi berkah thayyibnya itu dijamakkan. Pindah ayatnya ke ayat 172. Tadi ayat 168 Al-Baqarah, pindah ke ayat 172 di surah yang sama. Kalau yang tadi ya ayuhan nas, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman tanpa batas, gitu kan? Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu isim mausul, kata konjungsi, menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, tapi sifatnya luas tanpa batas. Ya, kalau mau saya detilkan lagi, ya-nya itu panggilan tanpa batas, mau dekat, mau jauh, gitu kan? Semua berada dimanapun, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu munada, berfungsi taukid menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Jadi ayat ini pembukanya kalau saya terjemahkan secara tafsir, seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kau merasa berada saat ini. Karena Allah mengetahui dimanapun kita, ya. Tapi disentuh kita dengan kalimat itu untuk menguatkan. Kata Allah, engkau laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, ya kan? Dimanapun kau berada, merasa berada saat ini, aku tegaskan kepadamu, aku ingatkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibat. Ibu dan bapak perhatikan di sini, ya, halalnya nggak disebutkan lagi. Padahal ketika mengatakan ya ayuhan nas, itu halalnya ada. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di sini halalnya seakan dibuang, hilang. Kenapa halal tidak disebutkan? Karena bagi orang beriman, insan beriman yang sejati itu, imannya akan menjadi cahaya yang membimbing dia otomatis mencari yang halal. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya beriman tapi masih terfikir yang haram, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Ya, karena orang beriman itu kalau sudah sampai kepada jiwanya, iman menjadi cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Itu yang menggerakkan diri kita berperilaku. Karena itu banyak fungsi tubuh kita di Al-Quran disebutkan dengan iman dulu sebelum fungsinya. Ya, ini ada mata misalnya. Ini mata itu disebutkan imannya dulu sebelum fungsi matanya. Untuk akhwat perempuan, para ibu ummahat, buka Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur. Di ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, katakan pada ummahat yang beriman, para akhwat yang beriman, imannya itu akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tidak baik, kata Al-Quran, yaghdudna min absarihinna, dia akan palingkan pandangan itu. Jadi itulah iman. Cahaya iman membimbing lisan. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela, ya kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax, jangan gosip. Itu cahaya iman. Ya, demikian pula dalam mencari nafkah, ketika imannya ada, maka akan dibimbing kepada yang halal. Karena itu nggak butuh kalimat halal lagi insan beriman. Jadi kalau ada orang mencari yang bukan halal, yang haram, itu ada masalah dalam imannya. Ketika seseorang sudah terfikir halal semua, halal, ya, bekerja dengan cara yang halal, mencari makanan yang halal, berpenampilan yang halal, itu Allah akan dekatkan rezekinya langsung. Sebagai pembeda bagi orang ya yang beriman dengan orang yang belum beriman. Kan kita mesti bertanya kepada Allah, ya Allah, apa faedah iman saya? Saya beriman, yang lain belum beriman. Apakah ada perbedaan di iman saya, gitu kan, kepada kehidupan saya? Kata Allah, ada. Makanya kalimat mimma fil ardinya nggak disebutkan. Ma razaqnakum, kami akan dekatkan rezekinya. Ya, dengan cara apa? Kami tambahkan keberkahannya. Min thayyibati. Ya, jadi kalau yang pertama halalan thayyiban, thayyibnya bentuknya tunggal dan nakirah sifatnya, mufrad, ya, singular. Nah, tapi kalau bagi orang beriman dijamakkan thayyibat, berkahnya banyak.
Sesuatu yang berkah itu sangat bernilai. Barangkali suami misalnya bekerja, pekerjaannya halal, berkah, dapat 1 juta, tapi Masya Allah, sebulan tuh nggak pernah kepake gitu. Ya, mau makan ada orang kirim makanan, pakaian kemudian tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, kepake cuma 100 ribu, berkahnya luar biasa. Ya, tapi ada orang kalau mencarinya di luar batas yang halal, walaupun dia dapatnya 100 juta, 1 miliar, tapi karena didorong oleh nafsu yang sangat tinggi, keimanannya redup, maka semua ingin dibeli, semua ingin didapatkan, walaupun tidak tepat guna dan tidak butuh dengan itu semua. Ya, jadi itu beberapa rumus terkait dengan kebutuhan fisik. Intinya adalah fisik kita butuh nutrisi, kalau tidak lemah kita dalam bergerak. Pun demikian selanjutnya, roh kita pun butuh nutrisi. Kalau roh ini ya tidak ada nutrisinya, maka dia akan lemah juga, sulit menggerakkan fisik untuk beraktivitas. Dia akan gelisah, dia akan lemah. Seperti fisik pun lemah, bisa sakit, bisa kena penyakit. Penyakit fisik disebut dengan da namanya. Ya, likulli da'in dawa. Setiap ada da, penyakit fisik ada dawa, ya. Fisik ini misalnya luka, apa obatnya itu dawa namanya. Roh juga bisa kena penyakit kalau tidak diberikan nutrisi yang benar. Penyakitnya disebut dengan marad. Ya, roh kita itu kalau masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi nafas namanya. Nafas, ya. Quran surah 91. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas yang telah sempurna ya keberadaannya ketika roh masuk ke dalam fisik. Ditiupkan roh itu, roh berubah jadi nafas namanya. Karena itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Seseorang bisa bernafas tanda kehidupan. Itu dari bahasa Al-Qur'an. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi roh yang telah sempurna masuk ke dalam tubuh seseorang itu di usia 4 bulan kandungan. Ya, isyaratnya di Quran surah ke-7 ayat 172, Al-A'raf ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Komitmen keimanan kita dengan Allah itu diuji dulu sebelum kita terlahir. Itu usia 4 bulan saat roh ditiupkan. Tahu dari mana itu 4 bulan? Nanti di hadis Nabi dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau ibu ngaji yang paling standar misalnya kitab dasar hadis, ada karya Imam An-Nawawi namanya Al-Arba'in. Al-Arba'in itu jumlahnya 42 hadis. Ya, Al-Arba'in itu mengartikannya bukan 40, sekitar 40-an. Karena orang Arab kalau menyebutkan sekitaran itu dijadikan in ujungnya. Arba'in sekitar 40-an, gitu kan? Khamsin sekitar 50-an itu ya. Nah, ada yang tepat segitu, ada yang di kisaran angka segitu. Nah, di nomor 42 hadis ini hadis nomor 4. Ya, hadis nomor yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katsbi 40. Sungguh setiap kalian anak cucu Adam itu kan akan berproses kehidupannya di dalam perut ibundanya, di rahim ibundanya. 40 hari pertama proses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua menjadi alaqah, ya zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kemudian setelah itu 40 hari ketiga mudghah, sudah berbentuk keratan daging. 40 hari ketiga itu berarti 120 hari, 4 bulan. Ya, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Nah, maka kalau sudah usia kandungan 4 bulan itu sudah ada rohnya. Nanti fikihnya beda lagi. Ada bimbingan nanti, bimbingan bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Itu ada fikihnya sendiri. Ya, nanti di lain kesempatan mungkin bisa dibahas ya. Nah, saya kembalikan kepada ayatnya. Jadi ketika sudah ditiupkan roh itu sempurna. Ya, sempurna. Sawwa yusawwi gitu kan, taswiyah. Itu ada antara roh masuk ke fisik ada di Quran surah ke-15. 15 Al-Hijr ayat 28 sampai ke ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu kapan sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, fa idza sawaituhu, maka jika aku telah bentuk sempurna ya keadaan manusia itu di dalam rahim dengan prosesnya, di antara prosesnya 4 bulan roh ditiupkan, ketika fisiknya mulai berbentuk roh ditiupkan. Fa idza sawaituhu, karena itu kalimat sawwa ini ditegaskan kembali di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi roh masuk ke fisik jadi nafas, bisa bernafas kita. Tempatnya nafas di mana? Di kolbu. Ya, kolbu. Tempat kolbu di mana? Di sodrun, jamaknya sudur. Itu yang diwaswasi oleh setan di jiwa kita itu, ya. Nah, sekarang kembalikan. Sudah masuk ke dalam, nafas itu tempatnya di kolbu. Kolbu jamaknya kulub. Ini butuh nutrisi. Kalau tidak diberikan nutrisinya ada penyakit.
Penyakit yang menyerang kepada nafas kita, jiwa kita, pusat spiritual kita disebut marad namanya. Marad, ya. Karena itu kita dapati di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, ya, fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Jadi penyakitnya bukan penyakit fisik, ya, penyakit di dalam jiwa. Nah, itu yang disebut dengan nifak nanti, ya. Ada penyakit ria, ada iri hati, dengki. Itu nggak bisa ibu diobati di rumah sakit. Ya, nggak ada poliria di rumah sakit. So, di BSD ada nggak poli iri hati, ya, poli dengki, poli ria? Nggak akan ditemukan. Ya, itu kalau gagal nutrisi jadi persoalan keadaan rohnya dan nanti jadi salah perintah kepada fisiknya. Alih-alih ikhlas jadi ria. Kan kelihatan di ekspresi tubuh. Jadi ketika diperintahkan beramal untuk ria, wah infaknya misalnya 1 juta, bikin spanduknya Sabang sampai Merauke. Itu kan penampakannya. Ya, nah, belum yang lain-lainnya gitu. Karena itu dia butuh nutrisi. Nutrisi untuk roh itu, itulah ibadah. Ya, karena sumbernya dari Allah, maka Allah langsung menyampaikan. Langsung Allah sampaikan tegas ini, nggak ada yang lain. Itu di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang esensi hakikat roh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan roh itu urusan Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nutrisinya, kebutuhannya Allah yang siapkan. Apa kebutuhan roh itu? Sifatnya ibadah. Karena itulah kita diminta untuk ibadah dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan nutrisi kepada hati, kepada roh kita supaya tenang keadaannya, supaya fisik setelah dapat makanan tenang, fisik dapat materi tenang, roh pun dapat ibadah itu tenang. Ya, dengan cara apa? Dengan cara zikir. Makanya fungsi zikir itu menenangkan kepada hati. Quran surah ke-13, ya Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan yang dihasilkan kepada roh, kepada jiwa, kepada hati itu disebut tumakninah. Karena itu setiap kita ibadah ada tumakninahnya. Apa di antara bentuk zikir? Ya, salat. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh saya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya. Maka beriman kepada saya, buktikan keimananmu dengan ibadah, lakukan melalui salat. Ya, salat itu bagian dari zikir untuk mengingatku, kata Allah. Ya, makanya semua nabi, rasul yang pernah diutus itu mempraktekkan salat dan mengajarkan pada umatnya. Nabi Isa itu salat, Bu. Pak, Nabi Isa salat. Ya, ada salat. Buka kalau di Quran surah ke-19 Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubaraka aina ma kuntu wa awsani bis salah. Allah menetapkan aku keberkahan melekat pada diriku dan mewasiatkan kepadaku menunaikan salat. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Nabi Yahya yang nanti berpartner dengan Nabi Isa alaihissalam menyiapkan jalan dakwah untuk Nabi Isa, Nabi Zakaria, itu anaknya Yahya. Yahya ini ketika kemudian diminta ya oleh Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, memohon supaya lahir anaknya, nanti diberi nama Yahya, itu sedang salat. Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ya kan? Lahirnya Yahya itu karena permohonan lewat salat. Nabi Ismail alaihissalam salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi salat itu penting. Penting sebagai apa? Sebagai nutrisi bagi roh, pembuktian bagi iman dan penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu bagian dari zikir. Ya, makanya ketika kita baca Al-Qur'an, kita sedang berzikir dan Quran diturunkan disebut dengan zikir. Quran surah ke-15, ya, Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai zikir untuk pengingat kepada Allah. Fungsi zikir tadi menenangkan kepada hati kan, menenangkan kepada jiwa. Makanya ibu kalau sedang gelisah, coba praktekkan ini. Ini paling gampang ya. Kalau sedang gelisah, coba ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Itu pasti ada ketenangan pada jiwa. Alih-alih bikin status yang tidak jelas. Ya, BSD mendung bikin status, apakah dengan bikin status menghentikan mendungnya? Kan tidak. Ya, di luar tetap mendung, kan nggak apa-apa di luar mendung tapi di rumah berawan kan. Ya, jadi ada sesuatu yang indah yang sebetulnya sangat simpel. Inna ma'al usri yusra. Apalagi sholat. Betapa banyak persoalan besar itu menjadi kecil dan hilang ketika ditumpukan di atas sajadah. Kan? Tapi bagaimana banyak persoalan kecil itu menjadi besar ketika ego yang ditampilkan. Ini persoalan. Ya, doa pun disebut dengan zikir. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 205.
Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berdoalah, mohon kepada Allah sebagai zikir. Ingat Allah. Makanya ketika punya masalah kita berdoa, minimal tenang keadaan hati kita. Nah, itulah makanannya roh. Karena itu diperintahkan kita untuk salat, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Itu demi kita sendiri. Allah nggak butuh ruku sujud kita yang memerlukannya. Itu feedbacknya kembali kepada kita. Orang-orang yang tidak mendapati makanannya dengan benar tetap gelisah. Silakan sekaya apapun, kalau rohnya tidak terpenuhi tetap gelisah. Saya kalau offline itu suka menguji dan bertanya, semua harus jawab. Saya katakan, pilih mana ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Saya yakin sekali akan memilih kaya dan tenang gitu kan. Ya karena ketenangan itu penting, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Karena itu kalau kita gabungkan sukses dan tenang, sukses dan bahagia, itu bahasa Arabnya disebut falah namanya. Falah, success and happiness. Kalau kita ingin katakan dalam bahasa Inggris, ya sukses dan bahagia itu falah. Kalau digenggam menjadi aflah. Makanya panggilan sholat itu untuk falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau sudah digenggam jadi aflah. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Ya kan? Bagaimana cara dia melakukan itu? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Genggaman itu diraih ketika dia mampu mendekat kepada Rabbnya. Kan Allah yang maha segalanya. Ya, terpenuhi kebutuhan nutrisinya, Allah berikan jalan hidupnya. Makanya tidak ada sahabat Nabi pun yang berkehidupan setelah dilatih dengan zikir, ibadah, mendekat kepada Allah, terpenuhi kebutuhan rohnya, kecuali mereka sukses. Ya, standar sukses bisa berbeda, tapi capaiannya dapat diraih. Kan? Nah ini. Kemudian yang ketiga, ini pengikatnya, nggak akan sempurna ibadah, nggak akan sempurna fisik beraktivitas tanpa yang ketiga, nutrisi akal. Apa nutrisi akal itu? Ilmu, pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ini yang menjembatani kebutuhan roh dengan kebutuhan fisik. Ya, fisik kalau nggak ada pengetahuan juga, itu bisa tersesat. Ya, ibu kalau nggak tahu cara online sekarang, nggak akan nyambung. Alih-alih ikut kajian sekarang, nyambungnya ke AS Roma, ikut misalnya pertandingan sepak bola. Itu kan nggak nyambung gitu kan. Ya, karena online-nya salah. Itu kan butuh pengetahuan. Ya, sama. Anda mau buka handphone butuh pengetahuan. Ingin aktifkan TV butuh pengetahuan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan fisik, bahkan ada yang sekolah. Ya, dari TK sampai SD, SMP, S1, SMA, S1, S2, S3, semua tuh. Apa capaian dari itu? Tujuannya apa? Goalnya apa? Di antaranya kan memenuhi kebutuhan fisik. Ya kan? Dapat sertifikat, dapat materi, terpenuhi kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan, karpet, dan sebagainya. Itu semua kan dicapai dengan apa? Pengetahuan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih kemuliaan dunia, ya dia harus punya dasar pengetahuannya. Ya kan? Nah, pengetahuan itu apa? Itu nutrisi. Bagi apa? Bagi akal. Ya, roh juga sama. Roh kan tadi ibadah nutrisinya. Mau sholat, mau baca Quran, kan? Mau haji, mau zakat, mau infak dan sebagainya. Itu perlu ilmu juga. Ilmunya disebut dengan fikih. Kalau tidak ada ilmu, itu bisa berbahaya. Iman tanpa ilmu bisa celaka nantinya, bisa tersesat. Ya semangat, saya semangat, ingin berubah. Saya tobat, besok saya sholat subuh 4 rakaat. Ya nggak bisa. Mesti ada ilmunya, ada dasarnya. Dan kita mesti tahu, untuk khusyuk itu kan butuh ilmu. Nanti ada sindiran dalam Al-Quran, halus tapi tajam. Ada orang sholat, ini bukan kita ya Bu ya. Ya, dan bukan di Delatinos juga ya, bukan di Masjidil Aqsa. Tapi nggak tahu siapa nih ya. Pokoknya ini tajam di Al-Quran. Ini di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat 45. Tuh, staf saya sampai batuk tuh dapatkan itu. Ya. Jadi Quran surah 29 ayat 45. Kita hafal tengahnya, tapi awalnya tidak dilihat sebagai pijakan. Saya yakin kalau saya bacakan tengahnya, ibu semua hafal. Inna sholata tanha. Tuh dijawab semua, anil fakhsyi wal munkar. Coba bacakan awal ayatnya. Nah, kan persoalan, ya kan? Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fakhsyi wal munkar. Perhatikan kalimat dasarnya, utlu. Itu kalau baca terjemahan, selalu dilihat dibacakan, terjemahkan dengan bacalah. Padahal wahyu pertama turun pun iqra diartikan bacalah. Ini problem terjemah. Terjemah itu hanya menyadur kata secara umum, tidak melahirkan makna dengan keluasannya. Kalau iqra itu dari kata qiraah, membaca tanpa menuntut kita memahami. Perintahnya disebut iqra. Mau paham, mau tidak, umum itu iqra. Tapi kalau utlu dari kata tilawah, artinya paham, mengerti apa yang dibaca itu. Dan dari pemahaman ini menjadi landasan untuk diamalkan, untuk bersikap, berperilaku. Kenapa wahyu pertama turun iqra bukan utlu? Untuk menegaskan bahwa Nabi itu jangankan paham, baca pun tak bisa. Punya sifat ummi. Ya, punya sifat ummi.
Ummi itu sesuatu yang tidak punya kemampuan untuk membaca dan menulis. Ya, ulama sekarang mengatakan ummi. Kenapa Nabi ummi? Karena Allah berkenan mengajarkan langsung kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau nggak butuh untuk sekolah, nggak butuh untuk punya guru karena Allah yang mengajarkan langsung untuk menguatkan risalah supaya tidak dituduh ini Quran rekayasa Nabi Muhammad karena beliau bisa baca, bisa menulis. Ya kan? Maka ketika dikatakan Iqra ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka ayatnya berkata Iqra bukan utslu. Kalau utslu berarti ada unsur pengetahuan di dalam diri Nabi yang bisa baca, bisa menulis. Sehingga bisa memahami. Gitu kan? Tapi Iqra. Namun setelah wahyu ini diturunkan sempurna, dibimbing kemudian oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini seperti ini maknanya, ini begini ajarkan pada umatmu. Sehingga ayat yang turun berubah menjadi tilawah. Ketika turun perintah salat itu, Nabi setelah 12 tahun berdakwah fase Mekah, turun perintah Isra dan Mi'raj itu kan, kemudian dapat hadiah dari situ berupa ibadah salat, dan ketika salat kemudian diperintahkan berjalan, kalimatnya berubah dari Iqra menjadi utslu, tilawah. Ya, tilawah itu baca, pahami, amalkan. Ya, makanya kan ada qari, ya kan? Qari itu kan pembaca kan, Bu. Kalau ada acara-acara besar itu kan ada qari kan, yang baca Quran. Di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan. Terjemah itu membimbing kita untuk memahami isi kan. Dari pemahaman itu bisa kita ambil maknanya, kita amalkan. Saya mau tanya, yang menerjemahkan itu siapa namanya? Tuh, Sari Tilawah, gitu kan? Ya sebetulnya tilawah saja. Mungkin dulu yang menerjemahkan Bu Sari, makanya disebut Sari Tilawah. Itu kan kalau Pak Edi mungkin Edi Tilawah gitu. Jadi tilawah itu artinya paham, baca, paham, amalkan. Kenapa ada Sari Tilawah, ada tilawah? Untuk membantu kita memahami apa yang dibaca tadi, artinya apa, maknanya apa, bagaimana kita amalkan dalam kehidupan. Itulah tilawah. Jadi kata Al-Quran, sebelum kita sholat, karena ini perintah sholat, diikat dengan baca dulu. Belajar dulu, pahami dulu, apa maksudnya Allahu Akbar, maknanya apa, hikmahnya apa prakteknya dalam kehidupan. Kok bisa orang dulu Allahu Akbar langsung jadi tawadhu, gitu kan? Kok bisa orang dulu angkat tangan jadi khusyuk, gitu kan? Kok bisa orang dulu berdiri tiba-tiba menjadi orang yang sangat sukses dalam kehidupan? Ya, kenapa nggak nampak dalam kehidupan kita saat ini? Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau salatnya benar, paham isinya, ada feedback dari salat itu pada kehidupan kita. Apa di antaranya? Memberikan cahaya iman yang membimbing perilaku kita. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dibimbing kita berperilaku dekat dengan Allah, jauh dari maksiat. Karena itu pelaku salat menjauh dari perbuatan fahsya dan mungkar, pasti dia orang baik. Ini rahasianya kenapa anak-anak dari kecil diajarkan salat dulu. Salat yang baik, 7 tahun yang benar, kan? 10 tahun kalau belum serius kasih pelajaran yang membuat dia mengerti, kan? Potong uang jajannya dan sebagainya. Itu terjemahan yang baik secara tafsir. Kenapa? Karena tujuannya supaya anak itu tumbuh jadi anak baik. Kalau sholatnya benar pasti baik. Ya, di Indonesia kita alhamdulillah advance. Anak TK belum belajar fikih sholat sudah belajar fikih manasik. Nah, ini nggak salah, cuma lompat gitu ya, cuma terlalu lompat. Maksimalkan dulu sholatnya yang benar, lalu bertahap jadi maksimal. Itu kebutuhan roh yang diikat dengan apa? Ilmu. Jadi mohon maaf, fisik butuh ilmu, roh butuh ilmu. Bahkan syariat Islam pun datangnya dengan ilmu. Syariat Islam itu kan rukunnya ada 5, kan? Syahadatain, 1 syahadat. Kemudian yang selanjutnya 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Yang satunya kan aspek tauhid, aspek iman, kan? Yang 4-nya syariat. Iman nama lainnya akidah, untuk mengikat di dalam jiwa kita supaya kuat. Yang 4 ini jalan kita membuktikan iman. Jalan itu bahasa Arabnya syara'a, konsepsinya disebut dengan syariat. Makanya kita kenal syariat Islam. Syariat Islam itu untuk membuktikan keimanan kita. Salat itu syariat, dekat dengan Quran itu syariat, zakat itu syariat, gitu kan? Nah, ini butuh ilmu. Untuk bertauhid perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmu nanti, mohon maaf ini bisa lemah. Dikasih materi dikit, la ilaha illallahnya hilang nanti. Gitu kan? Dikasih mobil bisa berubah, dikasih angin surga, dengan kata-kata cinta yang tidak menentu bisa pindah keyakinan. Ya itu terjadi gitu kan. Makanya mesti punya ilmu. Turunlah kemudian Quran surah ke-47, surah Muhammad SAW ayat 19. Fa'lam. Maka mesti punya ilmu. Kalau di terjemahan maka ketahuilah. Kalau kita baca dengan nahwu, ini kan fi'il amr. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam. Kata perintah dengan cepat pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf pengikat di antara 2 peristiwa dengan cepat. Peristiwa pertama menetapkan Allah sebagai Tuhan dengan syahadat. Peristiwa kedua mesti punya ilmu, cepat punya ilmu. Untuk menguatkan argumentasi dan menetapkan Allah sebagai Tuhan. Kalau tidak nanti di soal orang nggak bisa jawab. Kenapa Anda memilih Allah sebagai Tuhan? Apa buktinya Allah Tuhan? Apa parameternya ditetapkan sebagai Tuhan? Mau jawab apa? Ya?
Makanya kita punya dasar ilmu. Ilmu untuk menguatkan sisi ketuhanan, ilmu untuk memantapkan keimanan kita disebut dengan tauhid namanya. Disebut dengan akidah, itu ilmu. Ya, perlu kita ilmu itu. Nanti dengan ilmu itu kalau sudah terkumpul, mantap kita bersyahadat. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Yang mantap syahadat itu, yang mantap menyaksikan, mengetahui kebenaran Allah sebagai Tuhan, pertama Allah sendiri. Allah mantap mengetahui dirinya sebagai Tuhan. Karena itu pede mengatakan innani anallah. Anda silahkan bandingkan di kitab manapun yang diyakini sebagai kitab suci, Anda nggak akan temukan kalimat yang jelas, terang, lugas, padat mengatakan, saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cari dimanapun. Saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cuma di Al-Quran. Ya, karena setiap kebenaran, fitrahnya akan mengatakan kebenaran itu. Ya, kalau kita memiliki bagiannya, kita akan mengatakan itu. Kita bukan Tuhan, nggak ada manusia mengatakan saya Tuhan. Pasti akan menolak dirinya karena nggak punya fitrahnya. Karena Allah memiliki fitrah ketuhanan, satu-satunya Tuhan. Allah mengatakan di Quran surah 20 ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku tegaskan kata Allah, hanya saya yang Tuhan. Nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Ini hanya untuk perbandingan menguatkan keimanan kita. Gitu kan? Kemudian malaikat. Malaikat itu punya fitrah kebaikan. Diciptakannya dengan takwa. Malaikat nggak punya nafsu ya. Nggak punya nafsu. Lawan dari takwa itu nafsu. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Itu lawannya. Nanti yang support takwa itu malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang provokasi nafsu itu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Selalu ada gejolak di dalam jiwa kita. Karena tempatnya dalam nafas, nafas di kolbu. Kolbu itu sesuatu yang bergejolak. Ya? Nah, malaikat ini diciptakan oleh Allah dengan jiwa takwa. Karena itu nggak ada potensi maksiat. Nggak ada nafsunya. Bapak Ibu pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Kan tidak pernah, ya kan? Jadi nggak akan pernah bermaksiat, nggak ada peluang di situ. Nggak ada malaikat maut salah cabut nyawa, mustahil. Ya, karena itu di Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6 di pertengahannya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat nggak mungkin bermaksiat, ya, nggak mungkin bermaksiat dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Baik, kita kembali berlanjut. Malaikat mengenal Allah sesungguhnya. Lalu siapa lagi setelah itu? Wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Dan pemilik pengetahuan yang sempurna, yang ilmunya didorong oleh kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Kalau pembenaran itu sudah merasa salah, tapi ingin menutupi kesalahan, maka dia kemudian memodifikasi jalur pengetahuan untuk membenarkan kesalahan yang telah dia bangun. Maka nanti akan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lainnya, itu yang fatal. Ya, jahlun murakkab kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, orang-orang yang menggunakan potensi ilmu dengan benar, dengan baik, akan menemukan pada ujungnya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Kapan taunya? Dengan ilmu. Jadi, ilmu untuk tauhid itu penting, menjaga tauhid. Ilmu untuk syariat itu penting. Salat kalau nggak ada ilmunya, nggak bisa khusyuk. Makanya ada ilmu untuk salat disebut dengan fikih namanya. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Fikih itu artinya apa? Paham. Jadi kalau belajar salat mesti sampai paham. Jangan sampai salat tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salat. Bagaimana bisa khusyuk dalam salat? Jelas ya? Dari sini kita mengerti betapa ilmu itu penting untuk nutrisi apa? Akal. Karena akal akan mengikat peran roh, juga fungsi untuk fisik, rohani dan jasmani. Karena itulah dasar ini disandingkan dengan iman dan amal sekaligus. Pernah dengar istilah al-ilmu qabla al-amal? Ilmu sebelum amal, gitu kan? Ada juga kemudian ilmu ma'al iman, ilmu dan iman. Karena nggak mungkin kita beriman tanpa dasar ilmu yang kuat. Ya, kalau nggak tahu ilmunya bisa lemah kemudian imannya. Ini yang jadi persoalan. Karena itu ilmu penting. Turunlah Quran surah ke-17 kemudian Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan? Jangan pernah mengikuti satu tindakan, perilaku, ajakan kalau nggak ada dasar pengetahuannya. Ilmu penting. Karena itu sumber ilmu pengetahuan, sumbernya terutama yang pokok ada 3. Pendengaran, penglihatan, dan nalar kita. Ya, kan ilmu itu prosesnya begini. Dari data jadi informasi, informasi di knowledge. Jadi pengetahuan. Ya, kalau nggak ada data, nggak ada informasi, nggak ada pengetahuan. Kan? Nah, kata Allah sumber untuk merekam data informasi itu akan ditanya. Ya, pendengaran, penglihatan, dan nurani kita itu akan ditanya. Ya, kenapa dulu kamu nggak lakukan ini? Saya nggak tahu ya Allah, kan saya ciptakan bagimu pendengaran. Apa nggak dengar suara azan itu 5 kali saya perdengarkan? Ya, kenapa nggak beriman juga? Ya, kamu itu pernah saya perjalankan, lewati masjid, lihat orang sholat. Bisa saja kamu lewat jalan yang lain, tapi kenapa engkau bisa lewat masjid? Supaya engkau sholat. Kan? Itu kan sumber pengetahuan.
Nah, maka prinsip dalam Quran ilmu itu penting. Jangan sampai mengikuti sesuatu yang nggak ada ilmunya. Ibu pun kalau diajak teman atau ikhwan, akhi, saudaraku diajak teman, ikut yuk. Kemana? Nanti aja pokoknya. Nah itu fikih Islam melarang, jangan. Ya, tahu-tahu diajak ke tempat maksiat, nanti repot kan? Nah, tanya dulu kemana? Karena kita nggak boleh ikut. Ya, kecuali kalau ada dasar pengetahuan yang jelas. Nah, itulah pentingnya ilmu. Nah, sekarang persoalannya kita bertanya, kan? Ya Allah, ya Rasulullah SAW, ya Allah, itu kan ya Rasulullah. Kalau kami ingin mendapatkan ilmu yang benar, bagaimana caranya? Kemana kami mesti kemudian dapati? Dan seperti apa hasilnya kalau kami dapati itu semua? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi yang tadi mukaddimah. Jadi saya menginginkan kita memahami betul mengakar kenapa bahas ini gitu ya. Mudah bagi saya mengatakan ini keutamaan majelis ilmu A, B, C, D. Dalilnya ini, Qur'annya, hadisnya ini. Tapi kalau kita nggak ngerti fungsinya, nggak ada motivasi kita untuk mengaji. Ya, mana milih majelis yang benar? Bagaimana dapat apa kita dari situ? Maka pentingnya pemahaman ini adalah amanah dari Quran surah ke-9 ayat 122. Nah sekarang timbul pertanyaan, kemana kita harus mengaji, seperti apa kemudian standar-standar pengajian yang benar, dan bagaimana cara kita meraih ilmu, seperti apa kita mendapatinya. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk menuntaskan materi pokok kita pada saat ini. Baik, kita mulai dengan Al-Quran. Quran surah ke-58, Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Atau saya tuliskan dulu ya, saya tulis beberapa sedikit, nanti setelah itu Bapak atau Ibu nanti kemudian bisa dokumentasikan atau dituliskan untuk bekal. Ini dalilnya ya, bismillah. 1, Quran surah ke-58, Al-Mujadalah. Ya, saya lebih senang menyebut Mujadalah dibandingkan Mujadilah, ya kan? Karena ada perdebatan dua sisi. Kalau Mujadilah, satu sosok aja yang mengadu, gitu kan? Ayat yang ke-11. Kemudian 2, Quran surah ke-9 At-Taubah, ayat yang ke-122. 3, kembali ke asal, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 31. Nanti saya sebutkan fitrah nabinya di sini. Kemudian kemudian kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita ambil satu saja dulu ya. Saya ambil dulu satu yang Al-Bukhari. Hasil dari ini semua kita dapatkan Al-Bukhari. Nanti saya tunjukkan kitabnya. Kita ambil Kitabul Ilmi. Kitab Al-Ilmu, Kitabul Ilmi, Al-Ilmi. Kan? Kitab yang nomor kedua, bab nomor 13, hadis nomor 71. Rawi sahabat Muawiyah. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Cukup dulu ya. Nah, ini cuma 20 menit. Kalau 2 jam kita tambah lebarin papan tulisnya supaya banyak yang kita tuliskan. Bismillah. Baik, yuk kita mulai dari yang pertama dulu ya. Sekarang kita bertanya, ya Allah, kami ingin mencari ilmu itu, pengetahuan, supaya mantap kebutuhan roh kami, dan mantap kemudian tindakan dan jasmani kami. Kemana kami datang? Ya kan? Baik, tempat belajarnya gimana? Kita cari tempatnya dulu. Maka kemudian turun Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 1 ya. Silahkan ayat 11. Mujadalah Quran surah 58 ayat 11. Yuk kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh iman lagi kan yang disebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Satu, jelas ya? Baik, satu, bagian pertama. Ada ayatnya ya, ditemukan ya. Baik, saya turunkan ke sini. Ini sengaja saya berikan ruang, space, untuk memberikan penjelasan. Yuk kita turunkan ke sini. Satu, ya ayyuhalladzina amanu. Imannya disebutkan dulu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Al-majalis, ya. Maaf, sebelah sini, saya tuliskan. Al-majalis. Ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu, gitu kan? Fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, disebutkan lagi, ya.
Walladzina utul ilma darajat. Disebutkan lagi imannya, kemudian ilmu. Baik. Sekarang fokus ke sini ya, baik-baik. Kita akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tempat mencari ilmu. Di mana saya harus mencari ilmu yang bermanfaat untuk roh dan fisik itu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Perhatikan standarnya dalam tafsir. Jika ada ayat dibuka dengan kata iman, panggilannya, maka informasi yang terdapat di ayat itu menunjukkan parameter keimanan seorang hamba. Jadi semakin diikuti menunjukkan imannya kuat. Kalau bergeser dari informasi itu menunjukkan imannya lemah. Itu standar. Misal, kata iman pertama bersanding dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Ya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman mengantarkan kemudian ibadah sholat. Ya, maka ketika kita semangat menunaikan sholat, sholatnya bagus, sampai yang sunnah pun dikerjakan, ini menjadi parameter iman. Bisa diukur, ini menunjukkan imannya kuat, sedang bagus. Ya, ketika sholatnya mulai membatasi pada yang fardu, itu pun agak malas-malas, kurang tepat waktu, ini menunjukkan iman bermasalah. Itu standar. Ya, nanti kalau Anda mengaji menemukan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan itu sekaligus menguji iman selain menjadi pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah ayat ke-1 kan, hai orang-orang beriman tepati janji. Maka semakin menepati janji menunjukkan cahaya iman kuat. Kalau ingkar janji menunjukkan iman bermasalah. Nanti banyak sekali, ya. Termasuk nanti tentang lisan, tentang mata sampai ke ujung kaki. Termasuk ibadah ritual. Nah ini dalam pencarian ilmu pun iman disebutkan dulu. Untuk menunjukkan bahwa pemilik iman sejati itu punya arah dalam belajar. Nggak setiap tempat bisa dikunjungi. Nggak setiap tempat bisa dikunjungi untuk belajar. Nggak setiap tempat jadi tempat untuk belajar. Untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak. Iman dia akan menuntun. Kalau kita datang ke tempat yang salah, justru bertentangan dengan nilai keilmuan itu, yang tidak menguatkan roh dan tidak menguatkan fisik, berarti ada yang salah di tempat itu. Itu bukan ciri khas orang beriman. Nggak boleh. Ada di situ, mesti bergeser. Ya, apa tempatnya? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ini dia. Jika dikatakan kepadamu luaskan, kalau dalam offline itu makna luaskan itu bagi space. Ya, kalau yang sekarang makna fasaha itu bisa berarti share. Ya, share. Kalau Anda dapatkan tempat yang benar, yang baik, begini share supaya dapat pahala lebih. Ya, jangan cuma like dan komen gitu. Share, ya, share, viralkan dan sebagainya supaya orang lain mendapatkan kesempatan serupa dan Anda dapat pahala. Ya, betapa banyak sekarang ibadah itu menjadi mudah, ya, dengan membuat status ibadah dapat pahala dari situ. Alih-alih menulis yang tidak jelas, bikinlah satu hari satu hadis, ya, satu hari satu ayat, satu hari info kajian. Kalau ada orang datang, Anda nggak sempat datang karena uzur tertentu, itu masih dapat pahalanya. Hadisnya jelas, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi menunjukkan pada kebaikan lantas dikerjakan oleh orang lain dan dia punya keterbatasan untuk mengerjakannya, dia dapat pahala dari orang mengerjakan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, sekarang ruangnya banyak sekali kita manfaatkan untuk pahala. Nah, cuma apa yang kita share itu? Majalis. Majalis ini jamak dari kata majlis. Majlis. Karena itu kita sering dengar kan, majlis ilmu, majlis ta'lim. Pernah dengar kan? Tapi persoalannya, apakah setiap tempat yang kita sebut majlis itu benar-benar majlis? Majlis ilmu benar nggak majlis ilmu? Majlis ta'lim benar nggak majlis ta'lim? Ya, kita harus tahu dulu apa itu majlis. Majlis ini asalnya dari kata jalasa. 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 Bacanya pakai bahasa Arab ya, jangan pakai bahasa Inggris, jealous gitu. Jalasa, ya. Jalasa. Apa artinya jalasa? Orang akan berkata duduk. Ya, padahal asal kata jalasa itu bukan duduk. Ya, duduk itu punya dua pendekatan arti, ya, dan diksi di dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam bahasa Arab standar itu ada dua kata yang mewakili makna duduk. Satu jalasa, dua qa'ada. Qa'ada. Jalasa yajlisu, kan? Jalasa yajlisu, qa'ada yaq'udu. Ini julusan, ini qu'udan. Ya, ini nanti sifatnya nanti atau masdarnya disebut dengan qu'ud, yang ini disebut dengan julus. Asalnya itu bukan duduk. Jalasa itu berpindah keadaan dari posisi rendah ke posisi tinggi.
Jadi kalau saya misalnya duduk di karpet, kemudian saya akan pindah ke kursi yang lebih tinggi, itu orang Arab menyebutnya dengan jalasa. Kata perintahnya ijlis. Orang Arab mengatakan faddal ijlis, silahkan duduk. Artinya duduknya di mana? Di tempat yang tinggi, bukan yang rendah. Ya. Tapi kalau kita merubah keadaan kita dari posisi tinggi ke rendah, misal saya berdiri nih, saya ingin duduk dari posisi tinggi ke posisi rendah, atau dari kursi pindah ke karpet misalnya kan, nah, itu disebutnya qa'ada. Kan sifatnya disebut qu'ud. Makanya orang yang sholatnya nggak bisa dia berdiri, kemudian dia duduk, itu qu'udan namanya. Karena pindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Ya, misal Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا, ya, qiyam berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau nggak bisa sambil berdiri gitu kan, maka silahkan duduk. Itu berpindah namanya. Tempatnya dari berdiri ke duduk itu, ya, dari posisi tinggi maksudnya ke tempat dia lebih rendah lagi, ya, pekerjaannya disebut qa'ada, tempatnya disebut dengan maq'ad namanya. Maq'ad. Ya, makanya ada orang namanya taqa'ud, telah pensiun, telah selesai, karena yang tadinya aktif selesai gitu kan, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang turun. Ini maq'ad dari kata qa'ada. Jalasa yang memindahkan kita dari posisi rendah ke posisi tinggi, kan? Kalau duduk pun posisi tinggi, ya, kemudian terhormat, lebih baik, tempatnya disebut dengan majlis. Jadi kenapa tempat menuntut ilmu itu disebut dengan majlis? Untuk memberikan kesan, isyarat kepada kita bahwa kalau kita ingin mencari tempat belajar, tempat mendapatkan pengetahuan, maka carilah tempat yang bisa mengangkat kedudukan kita menjadi lebih terhormat. Bukan sekedar kita datangi tempat biasa yang bahkan merendahkan kehormatan kita. Apalagi tidak memenuhi kebutuhan roh atau tidak memenuhi kebutuhan fisik. Ya kan, ilmu itu fungsinya tadi mengikat informasi itu, membimbing fisik untuk beraktivitas, membimbing roh untuk mendapatkan kebutuhan ibadahnya dengan benar. Ya, lalu kita datang ke tempat yang tidak memenuhi itu, bukan majlis namanya. Ya, Anda belajar ke tempat yang hanya menghadirkan tawa, ria, tidak ada isinya, atau menangis kemudian meratapi sesuatu yang tidak ada esensinya, atau bahkan ke tempat yang memalingkan kita dari kebutuhan roh. Alih-alih kita mendapatkan informasi, malah kita bergeser dari keyakinan kita. Ya, Anda datang ke tempat misalnya yang mengajarkan itu sholat tuh nggak ada dalam Al-Quran, kan? Misal, ya jadi malah kita bingung sendiri. Ya, syahadat itu bukan bahasa iman misalnya, itu bukan majlis namanya. Ya? Jadi kalau kita mengaji atau belajar ke tempat disebut majlis ilmu, tapi di tempat itu justru banyak kalimat-kalimat yang justru menjadikan kita ragu dengan keimanan kita sendiri. Bergeser dari pemahaman mainstream misalnya. Ya, memalingkan makna-makna dari tempat yang berbeda. Kita tahu qul huwallahu ahad, tiba-tiba datang ke situ ngaji, ada yang mengatakan gelarnya tinggi, entah doktorkah, profesorkah, atau kiaikah dan sebagainya, lalu mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, kan bertentangan dengan kebutuhan roh. Itu bukan majlis namanya. Bukan majlis. Ya. Karena itu ketika Allah sampaikan kalimatnya menjadi majlis, jamaknya majalis, ini mesti tempat itu mengangkat kita kepada keadaan terhormat. Apa yang diangkat itu? Allah jelaskan langsung supaya kita tidak menduga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pertama yang bisa mengangkat iman kita, menjadikan iman menjadi naik. Tanda iman naik itu apa? Amal saleh, taat. Amal saleh. Karena itu kata amal soleh senantiasa bersanding umumnya di Al-Quran dengan kata iman. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kunci surga iman amal soleh, Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi ciri iman itu munculnya taat, munculnya amal soleh. Makanya kata Nabi di hadis Al-Bukhari itu, al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu akan selalu berada, naik dan turun. Dia akan naik dengan ketaatan. Makanya ketika Anda datang ke majlis ilmu, cari tempat-tempat yang membuat Anda semakin mendekat kepada Allah. Membuat Anda lebih taat. Senang meningkatkan ibadah, senang tahajud, kan? Senang dekat dengan Al-Quran. Kan? Membimbing Anda pada ketaatan, kebaikan. Membimbing kita untuk berinteraksi sosial yang baik, yang mulia. Harus seimbang. Ya, jangan sampai terjadi begini, ritualnya bagus, tapi hubungan sosialnya bermasalah. Ini pun bukan majlis. Bukan majlis, ingat. Ini di hadis Al-Bukhari nanti, riwayat sahabat Abu Hurairah. Karena nanti ada orang mendatangi majlis, kata Nabi mengaku umat saya tapi bangkrut. Kenapa? Karena dia concern pada yang ini saja nih. Kalau dilihat ritualnya kelihatan bagus. Ya, sholatnya jadi naik, rajin, puasanya jadi rajin, baca Qur'annya bagus, dalilnya macam-macam, mulai dihafalkan dan sebagainya. Tapi dia gagal di sini.
Ya, atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qulna ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata para sahabat itu, yang kami pahami orang bangkrut itu malah dirhamalahu wala mata'. Orang yang sudah nggak ada aset sedikit pun, ya, nggak ada asetnya, dan sudah tidak punya uang sedikit pun. Uangnya sudah nggak ada, aset nggak ada. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, ya kan? Bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu. Nabi tidak menyebut umatnya Isa, umatnya Musa, tapi mengkhususkan di situ ada orang mengaku umatnya Nabi. Ya, dia beriman, dia berusaha beramal soleh gitu kan. Tapi ternyata amal solehnya tidak mendukung dia untuk mendapatkan rahmat Allah secara cepat. Ya, karena ternyata melakukan tindakan lain yang menggugurkan amal soleh itu. Ya, apa tindakannya? Al-muflisu min ummati yati yaumal qiyamati bisolatin. Ternyata di dunianya ini rajin, misalnya salat, ya, wa zakatin, rajin juga zakat, wasyamin, kelihatan rajin puasa. Tapi sayang, oyati qad syatama hadza, senang mencela juga. Wa qadzafa hadza, menuduh juga. Wa akala mala hadza, makan yang haram. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Puncaknya wasafaka dama hadza, menumpahkan darah. Datang ke majlis, diajak-ajak untuk ngebom ini, nembak itu. Itu bukan majlis namanya. Kata Nabi, bahaya. Ya, ada ukuran, ada standarnya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bawa tembak, menegakkan syariat, langsung jihad, langsung syahid. Tidak. Ada ukurannya, itu bukan majlis. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, itu Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Ada yang orang-orang didesain sedemikian rupa seakan-akan membawa syiar agama, padahal di situ ada hal yang bisa menjatuhkan, meruntuhkan nilai-nilai agama. Ya, saya waktu di Lampung itu ada pertanyaan waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, pas saya ke Lampung itu jamaah bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. jadi ada standar ukurannya gitu. Ya, atau skala kecilnya ini, ya kecil pun dosa juga. Ya, mencela, kok bisa Anda datang ke majelis taklim setelah itu kok pandai mencela? Bukan pintar ngaji, tapi pintar mencela orang. Pintar menuduh orang gitu kan. Memperbaiki diri aja belum sempurna. Kok sekarang kita menilai orang lain yang sebetulnya belum kita ketahui juga. Ini masalah juga. Nanti di akhiratnya akan ditimbang begini. Ya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nanti yang baik-baik salatnya diambil, nanti ditutupkan kepada dosa celaannya. Ini salat mencela, ambil pahala salatnya, tutup celaannya, transfer ke orang lain yang dicelanya. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis di kebaikannya tersisa buruknya, maka diambil keburukan orang yang pernah dicela itu misalnya ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dia terpaksa dibersihkan dulu di neraka. Nah, ini kaitan dengan iman. Dan ini turunannya. Yang kedua, mengangkat pengetahuan, nambah wawasan. Jadi paham kita. Oh ini loh, saya ngaji tuh tahu bahasan fikih sholat. Jadi makin mengerti. Oh cara sholat begini, dasarnya ini, maknanya begini. Kalau ucapan Allahu Akbar itu artinya begini, pemahamannya begini, penyertaan dalam hatinya seperti ini, praktek hidupnya begini. Itulah majlis. Ya, itulah majlis. Karena itu, untuk mendapatkan ini semua, ya kan? Mendapatkan ini semua, maka kita bertanya lagi, ya Allah, bagaimana kualifikasi orang-orang yang bisa menuntun kami untuk mendapati ini semua? Ya, maka turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Ini kalau kita ikuti ayat ini, itu Masya Allah status belajarnya itu naik menjadi jihad fi sabilillah. Yang kalau wafat statusnya langsung syahid. Karena ayat ini diturunkan itu setara dengan panggilan jihad fisik. Jadi Masya Allah waktu itu karena di era kenabian Rasulullah SAW itu eranya masih era perjuangan ya. Bahkan suasana dunia pun globalnya seperti itu. Jadi di dunia itu masih beberapa tempat senang ekspansi, senang ini, senang itu. Sehingga Nabi pun mesti menyiapkan satu pasukan militer untuk mempertahankan. Ya, untuk mempertahankan. Jadi jihad itu bukan menyerang sembarangan, tidak. Jadi mempertahankan izzah, mempertahankan kehormatan, yang mempertahankan iman, mempertahankan kedaulatan dan sebagainya, itu panggilan kita. Dan itu juga umum ya dalam aspek standar kehidupan. Jadi hukum-hukum universal juga. Nah, itu semangatnya luar biasa. Kalau ada panggilan jihad, semua bisa bergerak. Bahkan orang baru pulang bisnis ya, ketemu kemudian istrinya, baru mandi, baru ngobrol, tiba-tiba ada panggilan untuk jihad, itu bisa bergerak. Nah, karena itu kemudian Allah turunkan satu ayat. Nah, ini ayat luar biasa. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tolong di-highlight di sini ya. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini senafas dengan jihad secara fisik.
Jadi ada jihad fisik, ada jihad ilmu. Jadi kalau kita kerjakan yang ayat ini itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Kalau wafat kita sedang belajar mengamalkan ayat ini, ibu sedang ikut ta'lim majlis ilmu, mengamalkan isi ayat ini, wafat di situ itu syahid statusnya. Itu syahid. Syahidul akhirah duna dunia. Ya, nilai akhiratnya syahid. Walaupun dimakamkan tetap seperti biasa, tapi statusnya syahid. Jadi syahid itu nanti ada 3. Syahidul dunya wal akhirah, syahidul akhirah duna dunya, syahidul dunya dunal akhirah. Syahid akhirat dan dunia itu yang seperti di aksi militer, perjuangan fisik. Syahid akhirat tanpa dunia itu banyak. Yang tertingginya adalah thalabul ilmi, kan? Dan yang ketiga adalah syahid dunia tanpa akhirat. Di dunia diduga syahid, padahal nggak dapat hukum syahid dari Allah di akhirat. Seperti orang yang berjuang karena riya kemudian meninggal dunia, kan? Nah, saya teruskan ke sini. Maka hendaklah ada di antara sekian orang beriman itu. Nggak harus banyak. Perwakilan-perwakilan. Karena kan yang berjuang dulu ada suku A, suku B, gitu kan? Dari kampung A, kampung B. Ya, jangan semua berangkat. Kata Allah itu mesti ada 1-2 dari mereka yang berkualitas kirim untuk belajar. Sama sekarang gini. Di BSD kan nggak semua orang BSD ikut talim sekarang. Ya kan? Ya sama. Nggak semua se-Indonesia belajar. Orang-orang terbaik. 34 provinsi perwakilan sipulan cari. Ya untuk berkualitas untuk belajar. Ya, ada yang masuk pesantren, masuk macam-macam. Untuk apa? Lihat tafaqahu fiddin. Untuk belajar memahami tuntunan dari agamanya, syariatnya, ad-din. Baik, dan itu menggunakan kata tafaqquh. Fokus ya. Kata tafaqquh dari kata fikih. Fikih. Nah, orang yang fikih namanya faqih. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari sosok-sosok yang mampu mengajarkan kepada kita pengetahuan dengan mengangkat iman dan ilmu sekaligus, cari yang faqih. Siapa faqih ini? Faqih itu dikatakan faqaha, yang paham, mengerti. Jadi kalau kita ingin mencari sosok guru untuk belajar, cari betul yang kualifikasinya bisa memahami dan mengerti, menguasai materi yang akan diajarkan. Kalau bahasa sekarang spesialisasi. Ibu belajar tauhid, cari ke guru yang mengerti, paham tentang tauhid. Belajar fikih, cari ke guru fikih yang sudah tahu background fikihnya, ada dasarnya, belajar, pakar di bidangnya. Itu kan kata Imam An-Nawawi begitu. Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dasar-dasar ilmu. Nanti saya pernah merangkumkan itu ya, yang di hadis-hadis Nabi, ayat Quran, pendapat ulama, ada buku saya namanya Al-Majmu', bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Saya kutipkan nanti pernyataan Imam An-Nawawi di situ. Ya, apa di antaranya? Kita harus mencari ilmu itu dari pakarnya. Ya, kalau di hadis itu dari sanad yang punya bersanad, pakarnya. Jangan sampai ngaji, mohon maaf ya, kita mau bahas masalah fikih misalnya. Ya, ke orang yang tidak punya kemampuan, nggak punya otoritas di bidang fikih, yang akan nyambung. Ya, masa yang pakarnya sirah ngajarin fikih yang nggak nyambung, kecuali punya background di situ, fikihnya ada. Dia biar fikih juga, sirah juga, ya itu bakal nyambung. Ya, nah, sekarang dia belajarnya misalnya jurusan bahasa. Bahasanya naqdul adabi, kritik budaya, gitu kan? Kritik sastra budaya. Komentarnya masalah tauhid kan nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Ya, nggak ada bekal di dalamnya, nggak ada pendalaman, nggak ada hadisnya. Kecuali kalau itu belajar, hadis belajar, Quran belajar, silahkan. Nah, ini nggak ada background, nggak ada apa, yang digunakan logika saja. Itu yang ramai-ramai kemudian menyebar. Itu kan background pembelajarannya itu naqdul adabi, fakultas adab, gitu kan? Fakultas adab, jurusannya naqdul adabi, kritik budaya. Makanya pendekatannya logika, tidak menggunakan pendekatan dalil. Kenapa? Karena nggak ada basic informasinya. Jadi persoalan. Karena itu yang didapatkan nanti bias, keluar dari pakemnya, keluar dari pengertian yang kokoh. Nah, di sini kemudian pertama menunjuk kepada orangnya, kalau mencari guru, cari guru yang punya kapasitas di bidangnya. Ya, kalau ibu nanti di majlis ta'lim ini ingin punya kajian tafsir, cari orang ngerti tafsir. Ya, jangan semua dia harus jadi mengajar semuanya, tidak, nggak boleh. Nah, problemnya di kita ini semua disebut ustadz. Ada baru pulang dari Timur Tengah ustadz semua. Ada kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, jurusannya pertanian, diminta ngajar tafsir. Bayangkan, kawan saya dari Saudi, dari Jeddah pulang, jurusan pertanian, ngajar tafsir. Oleh Syekh Hadi, wallahi itu minni mujtama'ah dari udaris tafsir. Tafsir saya ketawa tafsir apa? Tafsir kurma kata beliau itu. Jadi nggak nyambung gitu. Ya nggak semua kita lihat ini Libya, Madinah, Tunis, ngajar semua. Tidak, nggak semua materi kita berikan. Harus cari dulu nih. Pakar bidang apa? Pakar bidang apa? Ya, kamu lihat ahliyatuhu kata Imam Nawawi itu yang sempurna kepakarannya. Nah, itu bidangnya. Nanti kalau kita sudah temukan yang seperti itu, baru cara kita belajarnya pun menerapkan fikihnya juga. Tafaqquh. Ya, taknya menunjukkan kesungguhan di ilmu sharaf, di antara maknanya keseriusan, kesungguhan. Jadi kalau sudah menemukan guru seperti itu harus fokus, Bu. Jangan sampai belajar sambil tiduran. Gurunya sudah semangat-semangat, muridnya tiduran gitu. Apalagi online semacam ini. Ya, gurunya sudah berjam-jam berbicara, Anda senang sampai lihat minum teh, minum kopi, nggak masuk, nggak nyatat, nggak ini, itu nggak masuk, sayang. Kapan lagi cari yang begini?
Kita itu 2019 itu sensus di pesantren di Indonesia itu ada 2 juta santri. Kalau saya pernah bertanya dari 2 juta itu berapa yang jadi ulama? Mahal ulama itu. Sangat mahal. Kalau orang masuk ITB, UI, IPB, atau misalnya ke luar negeri, itu jelas kelihatan banyak pakarnya. Insinyur ada, itu kan? Dokter ada, ini ada, itu ada. Ulama itu mahal, lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi tingkat keilmuannya. Nggak mudah itu. Ada pelatihan spiritual dulu untuk khasyah pada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ada latihan fisiknya, bagaimana bersabar, bagaimana menempuh jalan berliku. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nggak mudah datang sini, datang itu. Ya. Kita sampai pergi keluar, ke di luar pun belum dapat, kita jalan kaki lagi, cari lagi, ketemu syekhnya belum tentu mau ngajar. Ya, ada kawan tuh waktu talaqi Quran itu, Masya Allah baru datang baca ta'awudz suruh pulang. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbuk ya bunai, faddal irji' ghadan ta'ti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup anakku, cukup dulu. Pulang sekarang, besok datang lagi. Bayangkan 20 kilo datang, nyampe situ baca ta'awudz suruh pulang. Anda dari BSD datang ke Bekasi, ketemu saya baca ta'awudz, sudah Bu, pulang ya, besok sini lagi. Datang lagi nggak? Ada fikihnya. Tapi kalau kita nggak tahu fikih, kita akan mengatakan, wah ini Ustadz capek nggak benar nih. Padahal di Quran itu pasti Syekh akan minta baca dulu, seperti belajar TOEFL untuk ngukur kurangnya di mana. Ya, makhrajnya kah, sifatnya sudah ketahuan nih, Syekh udah tahu, besoknya baru dikasih metode. Itulah faqih. Kan? Itulah alim, orang yang benar, yang paham ilmu dan sebagainya. Maka kita serius. Kemudian ada tasdid sebelum huruf akhir, tafaqquh. Ya, di qafnya itu ada tasdid. Tasdid itu seakar dengan kata syiddah. Sesuatu yang nggak mudah, double, butuh semangat 2 kali lipat. Karena itu setiap yang bertasdid dibacanya double. Awal, ya, harrama, halala. Itu kalau kita ambil maknanya, belajar ilmu itu mesti 2 kali lipat semangatnya. Kalau menemukan guru yang bagus, kejar. Ya, tunggu jadwalnya kapan kita sesuaikan. Jangan maksa ikutkan ke kita. Ya, usahakan. Kadang-kadang sudah maksa, nuntut gitu. Nah, ini kan repot. Ya, semua kan punya hak, punya keadaan. Imam Syafi'i itu datang ke Madinah untuk belajar ke Imam Malik. Ya, diminta oleh ibunya. Berangkat. Cuma kalau bahasa kita, majlis dibuka hari Rabu, datang hari Selasa. Kecepatan sehari. Nunggu depan pintu sampai dibuka besoknya. Sekarang jamaah Ustaz baru datang, dipaksa harus menjawab pertanyaan. Datang ke tempatnya maksa pengen ketemu saya dari jauh gitu kan. Ya sama, ada pembagian waktunya. Nah, ini ada adab-adab di antaranya yang harus kita kejar. Jadi ini gambaran secara umumnya. Kalau kita dapatkan dari situ, dapat ilmu nanti. Ilmu ini kalau sudah hadir dalam diri kita, maka kata Al-Quran, waliyunziru qaumahum, bawa untuk di-share kembali. Nah, ini yang jadi pahala. Di-share oleh kita. Ini pahamnya begini, paham begitu. Kalau yang tidak jelas, nggak usah di-share. Ya, diikutin aja nggak boleh, apalagi di-share. Ya, yang nggak jelas tuh nggak boleh, didiamin aja, tinggalkan sampai dia mengerti bahwa dia itu salah. Kalau pernah subscribe, unsubscribe langsung. Itu pengamalan Al-Quran. Ya, itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa, surah ibu-ibu. An-Nisa, ayat 140 di mushaf standar paling kiri sebelah bawah, di pojok bawah. Ya. Waqad nazzala, saya sebagai penutup juga ya, karena sudah habis waktu penjabarannya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Dan telah tetap ketentuan pakai qad, harfu tahqiq, taukid wa tahqiq. Sesuatu yang jelas, tegas, dan menjamin sesuatu, ya. Jadi kalau sudah ada qad itu udah nggak usah nawar. Kalau nawar itu bermasalah imannya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan ditegaskan oleh Allah, dijamin kebenarannya di dalam Alkitab. Kitab di sini Al-Qur'an. Ya, kalau disebutkan Alkitab disebutkan 255 kali dalam Al-Qur'an, itu menunjuk susunan yang sempurna. Bacaannya dinamakan dengan Al-Qur'an, pengingatnya disebut dengan zikir, petunjuknya disebut dengan huda, namanya banyak, ya kan? Nah, kalau disebut kitab namanya sesuatu yang sempurna, susunannya nggak ada cacat, nggak ada aibnya. Dzalikal kitab, kitab ini yang mulia, sempurna susunan dari awal sampai akhir. Allah mengatakan dengan kesempurnaan kitab yang aku turunkan, gitu kan? Nggak ada cacatnya, sempurna hukumnya, telah tetap di dalamnya. An idza sami'tum ayatillah, ada aturan kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah yukfaru biha, diingkari, keluar dari pakemnya. Sudah jelas qul huwallahu ahad, masih ditafsirkan, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda dan sebagainya. Atau makna la ilaha illallah itu bukan menuhankan Allah, maknanya begini, maknanya begitu. Itu kan jelas ayatnya, kenapa digeserkan lagi?
Ulama nggak beda pendapat. Nabi menyampaikan, sahabat mengikuti. Ulama menjelaskan. Rasul, Nabi, ulama, tabi'in, sahabat nggak ada beda pendapat. Anda Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Beda sendiri. Masa yang salahnya Nabi? Masa yang salah hadisnya? Kalau pemahamannya yang keliru, jangan disalahkan hadisnya. Kalau pecinya yang salah, jangan dipotong kepalanya. Cari peci yang sesuai ukurannya. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, kalau kita dengarkan ada yang menyimpang dari ayat-ayat atau yustahzau biha, mengolok-olok. Masya Allah, ada orang akhwat mulai pakai jilbab, ada yang pakai cadar, pakai macam-macam, mulai diolok-olok misalnya. Ada yang ikhwan dekat dengan Quran, mulai mengaji, pengen tahajud, mulai diolok-olok misalnya. Ya, diolok-oloknya bukan biasa canda-canda dalam taklim, karena ayat ini ayat tentang penjabaran. Ada yang mengajar dengan mengolok-olok orang lain. Ini kalau disebutkan begini pasti akan kejadian. Kalau nggak disebutkan langsung siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu potensial terjadi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda. Ya, bahkan kata Al-Quran kata-katanya bisa sangat menarik. Kalimatnya itu cantik sekali, retorikanya bagus. Itu di Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 204. Quran surah 2 ayat 204. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sekian manusia yang kalau bicara kalimatnya bagus, kata-katanya menarik, ya retorikanya bagus, logikanya seakan benar padahal rapuh. Kadang-kadang bawa-bawa ayat dipotong-potong, bawa nama Allah, cuma dipotong, nggak sempurna ayatnya. Bawa sini, hadisnya juga yang tidak otoritatif. Hadis yang nggak jelas sanadnya, nggak ada perawinya, rawi nggak diketahui, dibawa, ditampilkan kepada kita. Ya, seakan-akan seperti benar, lalu disupport dengan gelar-gelar, jadi seakan-akan punya otoritas, padahal nggak punya pengetahuan, Bu. Jangan silau ya dengan gelar-gelar yang tinggi. Kalau bukan di bidangnya, nggak usah silau. Ya, nggak usah silau. Ya, yang seperti itu kata Al-Quran, fala taq'udu ma'ahum. Jangan sertai majlis yang begitu. Itu bukan majlis. Jadi kalau ceramah di YouTube nggak usah dilihat. Kalau subscribe, unsubscribe. Tinggalkan yang seperti itu. Kalau ada buku nggak usah dibaca. Karya yang bersangkutan tinggalkan aja. Ya, nanti ketika ditinggalkan tujuannya apa? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar bahwa itu keliru dan dia berpindah pada kalam yang benar. Indah Islam itu. Nggak ada di situ ayatnya celak dia, olok-olok dia, hina dia, nggak ada. Karena Al-Quran tidak mengajarkan menghina seseorang, mencela seseorang. Saya pun selalu mengatakan yang kita perbaiki adalah cara berpikir dan perbuatan, bukan orangnya. Fir'aun Fir'aunnya nggak pernah disebut nama orangnya, ya, tapi perbuatannya itu yang diperbaiki. Ya, kemudian apa yang lanjutannya? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlum. Kalau Anda fasilitasi, Anda undang, suruh ngisi kajian, suruh menjelaskan, lama-lama nanti ada yang terpengaruh. Sama juga pikirannya. Maka muncul penyakit dalam jiwa. Munculnya nifak. Orangnya munafik. Kalau sudah munafik, nggak taubat, meninggal, itu lebih dulu masuk neraka jahanam dibandingkan dengan orang kafir. Itu tempat terdalam itu untuk orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Yang masuk duluan itu orang munafik dulu. Ya, itu lebih tinggi siksaannya. Kenapa? Karena orang kafir jelas nggak ada iman. Ini orang munafik ngaku beriman, tapi mencela agama. Bahkan mencela agama sendiri di tempat agama orang lain. Kan bermasalah gitu. Ya, itu kalau nggak taubat, fiddarkil asfali minan nar. Kan ayat lanjutannya itu fiddarkil innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Di tempat yang terdalam dari neraka. Itu yang paling bahaya dan kita mendoakan supaya tidak terjadi demikian. Kan? Kalau masih hidup kita doakan, jangan ada kesan kita kemudian langsung, oh siap ya, itu ya, rasakan. Tidak, nggak boleh begitu. Sepanjang hidup masih punya hak untuk dapat hidayah. Fir'aun kan Fir'aun yang aku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang, Al-Baqarah 49, masih diberi kesempatan untuk taubat. Dan diberikan dakwah dengan kalimat yang lembut. Maka kita pun harus mulai adil dengan mendoakan. Mudah-mudahan dengan sujud kita di malam hari mendoakan ada sentuhan pada jiwanya, sempat bertobat. Alhamdulillah. Setelah itu jadi bagian dari saudara-saudara kita, saudari kita. Dan nikmat kan? Lebih senang kita mendapati orang-orang yang baik, soleh, dibandingkan mendapat satu musuh dalam kehidupan. Ya, cukup setan yang musuh, nggak usah tambah lagi. Capek, setan aja udah susah gitu kan. Terus mau tambah lagi yang lain. Jadi capek dalam kehidupan. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita punya waktu barangkali ada 5 menit untuk berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami perkenankan. Jadi kesimpulannya, ilmu itu penting. Datangi majlis ilmu yang benar-benar majlis, yang mengangkat keimanan kita, mendekatkan diri kita dengan Allah. Kemudian menambah pengetahuan kita dengan cara yang benar, dengan cara yang objektif. Cari orang-orang yang pakar di bidangnya, jauhi yang menyimpang, jangan libatkan pada celaan-celaan, jangan libatkan pada pertentangan.
Jangan masuk kepada nuansa-nuansa yang justru mengurangi pahala kita dan mengurangi kadar keilmuan kita. Apapun profesi kita, silahkan. Mau ada yang dokter kah, mau ada yang pejabat, birokrat, diplomat, dan sebagainya. Semua saling mendoakan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kesatuan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah Ustadz atas materinya yang luar biasa sekali. Saya tidak berhak menyimpulkan, tadi sudah disimpulkan oleh Ustadz Adi Hidayat, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang masuk karena pertanyaan waktu kita terbatas. Ini saya pilih beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu. Ada pertanyaan yang menarik nih Ustadz. Mungkin saya langsung bacakan beberapa pertanyaannya ya Ustadz, nanti agar Ustadz yang menjawab. Jadi yang pertama terkait dengan ngaji online Ustadz. Apakah kita tetap mendapatkan keutamaan dan keberkahan walaupun ngajinya online? Dan bagaimana adabnya ya Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Apakah langsung saya bacakan mungkin ya Ustadz? Baik, yang pertama. langsung saya jawab ya. Langsung saya jawab dengan cepat ya. Boleh, Ya, ada faedahnya. Semua wasilah itu ada. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yanqusa min ajriha syai'." Hadis yang kedua, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'." Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan? Di situ enggak disebutkan fasilitasnya apa. Ya kan? Apakah offline kah, online kah, seperti apakah, tapi mengantarkan pada kemuliaan, kebaikan. Bahkan menjadi sesuatu yang baru untuk diteruskan yang membawa misi-misi lama. Yang baru itu apa? Caranya, misalnya dengan online, ya, dengan misalnya sedekah online sekarang, dengan taklim online, tapi membawa misi lama. Apa misi lama itu? Risalah-risalah yang benar, menyampaikan taklim, menyampaikan ilmu dengan cara yang benar. Itu yang memfasilitasi saja. Jangankan yang belajar, memfasilitasi dapat pahala. Anda panitia taklim sekarang itu dapat pahala, insya Allah. Kalau ikhlas diniatkan karena Allah, dapat bagiannya. Ya, dan sudah tidak perlu mengatakan saya ikhlas, jadi berkurang nanti. Ya, jadi panitianya dapat, orangnya pun dapat. Ya, nah offline dapat tambahan lagi. Kenapa? Karena ada ikhtiar untuk datang secara fisik, itu dihitung setiap langkahnya. Ya, kalau kita sekarang dihitung, pulsanya dihitung tuh. Ada nilainya, nanti akan dilihat saat di akhirat. Kalau pengen tahu ya nanti saat kembali kepada Allah. Ya, itu akan dinilai itu. Perangkat-perangkat kita kan semua yang kita pakai itu akan ditanya. Nah, makanya saya sering mengatakan kepada kawan-kawan keluarga saya juga, kalau punya sesuatu yang baru pakai ibadah dulu, karena itu akan bersaksi. Pakaian apapun itu pakai ibadah dulu. Ya ini juga sama, handphone dipakai ibadah, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi ada pahalanya, ada berkahnya. Berkahnya dari mana terasanya? Kan ada perubahan pada hidup, itu berkah namanya. Ya, Anda kan kalau belajar kan dapat ketenangan, pemahaman, dapat pengaruh, itu berkah namanya. Artinya ada manfaat di situ, pahala diberikan. Ya, kalau datang ke tempatnya secara offline nanti ada hadis lain yang mengikat. Apa itu? Di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, siapa yang datang ke majelis ilmu berusaha menempuh jalan walaupun berliku, maka Allah akan berikan pahala di setiap langkahnya dan memudahkan langkah dia ke surga dengan ilmu yang dia dapatkan kalau majelisnya benar. Ya, tapi kita belajar begini pun dapat bagian yang keduanya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Tapi orang-orang yang belajar ilmu secara umum itu malaikat melingkupi di atasnya, ya, dan mendoakan kepada Allah supaya memberikan ridha. Jadi kalau dia berdoa dikabulkan, dia beristighfar diampuni, itu mahal. Sekarang pun mahal itu. Ya, harus tahu fikihnya supaya kita manfaatkan keadaan itu. Ya, harus tahu fikihnya. Jadi jawabannya tetap dapat pahala insyaallah sesuai kadar keikhlasan, innamal a'malu binniyat, dapat keberkahan juga dan ada potensi dikabulkannya doa, ada potensi kemudian diampuni dosa-dosa sesuai dengan hadis dan dalil yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir, ini yang saya tuliskan hadisnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Jadi satu kitab itu, ini Al-Bukhari nih. Ya, nama kitabnya sebetulnya asalnya bukan Sahih Al-Bukhari. Ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, coba diulang. Nah, itu karena panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Di dalamnya ada 97 topik. Setiap topik disebut dengan kitab. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi sampai ke ujungnya. Nah, ini tentang ilmu ada di Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu nanti di kitab yang ketiga, di bab yang ke-13 ya. Hadis nomor 71 dari sahabat Muawiyah. Ciri seseorang mendapatkan berkah ilmu itu kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din.
khairin. Siapa yang Allah inginkan untuk berubah jadi orang baik, dapat keberkahan. Kan berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau seseorang diinginkan oleh Allah bertambah kebaikannya, yufaqihu fiddin, akan dibimbing dia untuk paham tentang agama, mau belajar agama. Jadi kalaupun Anda belajar online tapi keinginan kuat untuk nyimak taklim, tahu jadwal-jadwal, terus bertambah kebaikan, itu berkah dan masuklah dalam hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Silakan pertanyaan kedua. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua nih, apakah orang yang menyampaikan ilmu agama Islam, misalnya mengajarkan Al-Quran, dengan orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan lain, misalnya fisika atau kimia, sama derajat dan pahalanya di sisi Allah? Ustaz? Berbeda. Banyak pertanyaannya, Ustaz. Silakan, Berbeda. Ustaz. Pertama, kapan itu menjadi berpahala? Ukurannya adalah hadis pertama di Al-Bukhari, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari. Kan? Hadis riwayat Al-Bukhari, semua amal perbuatan kita itu, pekerjaan sekecil apapun, akan diukur penilaiannya oleh Allah berdasarkan niatnya. Ya, jadi baik mengajarkan Quran atau mengajarkan fisika, kimia, itu dilihat niatnya, lillah bukan. Ya, kalau lidunya dapat dunia, ngajar Quran karena mendapatkan pengen dapat gaji. Jadi guru TPQ karena ingin dibayar, itu dapat bayaran, pahalanya nggak ada. Jelas ya, sama dengan orang sholat niatnya ria, ada. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Jangan dipotong. Nanti kalau begini semua orang nggak mau sholat karena celaka. Kan? Belum selesai ayatnya. Ya, jangan seperti orang liberal motong-motong ayat tuh. Ya, jadi celaka gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholat. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena ria. Ria, imam tuh pahalanya banyak. Imam yang ria gugur pahala. Ya, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Kagum, maghrib banyak yang muji, Ustadz Masya Allah suaranya. Begitu isya, matnya naik. Ya, ada likunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ingin didengar. Itu hilang pahala tuh. Ya, infak juga sama. Infak bisa habis pahala. Itu kan ibadah infak itu. Tapi ketika infak ingin dilihat orang, ya, Masya Allah, di Latinos misalnya pengen infak untuk pembangunan 1 miliar, tapi bikin spanduk umumkan saat Jumat dari Sabang sampai Merauke, hilang pahalanya. Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria, ya kan? Jadi ukurannya keikhlasan dulu di situ. Niatnya untuk ibadah, benar untuk ibadah. Anda ngajar fisika, ngajar kimia, diniatkan sebagai ibadah supaya orang ini pintar, dengan pintar nanti bisa sumbangsi dalam keislaman, dalam hal ibadah atau membimbing masyarakat pada jalan yang benar. Ada pahalanya di situ. Ada pahalanya, ya. Dengan atau matematika kuat, fisika kuat, kan itu ada membantu juga kepada keilmuan syariat. Bagaimana menentukan misalnya 2 kulah air yang suci. 2 kulah itu berapa kalau nggak tahu volumenya? Ukurannya kan matematika di situ. Ya, Anda mau mikot nih haji lewat pesawat, ya. Mikotnya kapan tuh? Kan ada ukuran tempat dan waktu bersamaan. Kecepatan pesawat berapa? Kalau nggak bisa ngukur gimana? Ya, baru bis lewat tuh 800 km per jam itu kan nggak bisa kita dapatkan demikian. Ada ukuran. Sekarang mau lihat hilal, kalau nggak tahu ilmunya bagaimana? Hilal dicari-cari nggak ada, yang dimarahin satpam itu yang ketiduran namanya hilal, ya kan? Karena nggak tahu ilmu kan jadi masalah gitu. Ya, jadi di sini kita harus ada dasar-dasar yang memang diniatkan dengan baik. Di situ ada pahala. Cuma pahala belajar ilmu umum dengan ilmu agama tentu berbeda. Karena agama kaitan langsung dengan pembekalan rohani dan tuntunan dalam kehidupan. Lebih tinggi nilainya di situ. Kayak ngajarin Quran. Quran itu bacanya 1 hurufnya misalnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Ya, dan tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, lalu dibacakan alif lam mim dapat 30, hitungan kita itu. Itu yang ngajarinnya dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi begitu dibacakan dapat pahala langsung. Masya Allah itu, banyaknya luar biasa. Ya, maka saya sering katakan anak-anak kita kalau belajar Fatihah dalam sholat itu, Fatihahnya harus dari orang tuanya. Orang tuanya dulu. Setiap dia sholat, bapak ibu dapat pahalanya. Dapat pahalanya itu mengalir terus, Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau dalam ilmu umum diajarkan, itu kalau niatnya ibadah, nanti berubah jadi hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai pahala.
Setiap diajarkan dapat poin 10. Poinnya disebut ajrun namanya. Ya, konsepsi hasanah dapat 10 ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik dengan niat mendapatkan ridha Allah, dapat 10 kebaikan. Anda mengajar supaya murid benar, nuntun pada kebaikan, ya, bisa ngukur, bikin masjid, bikin musola, ngukur dengan benar, memperbaiki diri supaya ibadahnya lancar. Itu diajarkan dapat 10 poin. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Ukurannya di hadis Muslim, itu datang ke masjid saja, belum ngapa-ngapain dengan niat ibadah 25. Jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tinggi ukurannya. Besar. Ya, karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan kita semua menjadi hasanah di dunia dan di akhirat nampak hasanahnya, memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan lahum ajrun ghairu mamnun. Doanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu taala alam bissawab. Di sini sudah berkumandang adzan zuhur. Saya kira dicukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, bisa disimpulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami menghormati majlis ini. Mudah-mudahan Allah berikan ridha kepada kita semuanya. Yang kedua, saya memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau salah saya dalam menyampaikan. Mohon ditinggalkan saja yang salahnya. Kemudian ambil pendapat guru-guru kita yang lebih baik. Tinggalkan perpecahan, tinggalkan hal-hal yang bisa menjadikan pahala kita berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, fahimna ya Allah fima ta'allamna wa wafiqna lin'amala ma fahimna bih. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Tadi saya lihat ada sahabat saya juga itu Pak Subiantoro Widodo. Ya, mudah-mudahan Allah jaga semua dengan kesehatannya. Itu sahabat saya di Tripoli di Libya. Semoga sehat Pak Subi dan semuanya hadirin yang ada. Ya, mudah-mudahan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.